Shalom adik-adik. Wah, semoga semuanya tetap semangat dan sukacita. Sudah hari Minggu lagi, kita akan siap beribadah hari ini. Kak Gebi juga mau menyapa mama, papa, kakak, nenek, kakek yang menemani adik-adik beribadah hari ini. Yuk adik-adik, kita mau beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, terlebih kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, biar Dia Yesus yang semakin bertambah. Semuanya tepuk tangan ya yang di rumah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari kakak-kakak sekolah minggu. Biar firman Tuhan ini jadi kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Biar firman Tuhan ini jadi pelita, jadi terang untuk hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Sekali lagi adik-adik kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini berjudul Yesus berbicara tentang doa yang diambil dari Matius 6 ayat 1-15 dan Lukas 11 ayat 2-4. Tapi kita hanya akan mengambil satu ayat pada hari ini yang menjadi ayat hafalan kita, yaitu Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah adik-adik semua, sebelum kita membahas lebih jauh tentang doa, kira-kira doa itu apa sih? Doa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Dan dengan doa, hubungan kita dengan Tuhan itu bisa semakin erat, semakin dekat, dan semakin kuat. Sama seperti kalau kamu berbicara dengan teman-teman, dengan orang tua, atau dengan kakak dan adik kamu. Tuhan Yesus punya pola berdoa loh adik-adik. Namanya doa Bapa Kami. Kalau misalnya adik-adik ada yang belum hafal, nanti minta tolong mama papanya untuk latihan dan dihafal ya. Tuhan Yesus itu mengajarkan doa Bapa Kami sebagai pola yang bisa kita ikuti. Bukan berarti kata-kata doa Bapa Kami yang kita harus pakai dalam doa sehari-hari. Tapi doa Bapa Kami bisa menunjukkan apa aja sih yang perlu kita ingat dalam berdoa. Bisa nggak adik-adik mengucapkan doa Bapa Kami? Sekarang kita mau belajar apa sih isi doa Bapa Kami. Yang pertama, menghormati Tuhan. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dari Matius 6 ayat 9. Yesus memulai doanya dengan menyebut nama kepada siapa Yesus berbicara. Lalu, dalam doa Bapa Kami, pola yang kedua adalah berdoa memohon kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, yang ketiga, memberitahu segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Pola yang keempat adalah memohon pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kelima, mengharapkan kekuatan dari Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu ditutup dengan amin. Adik-adik semua, walaupun masih kecil, berbicara dengan Tuhan itu penting loh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mau jadi teman baik kita. Dan Tuhan Yesus itu rindu kalau kita tuh berbicara dengan Dia. Jadi, doa itu bukan hanya makan, atau bangun tidur, atau mau tidur. Tapi kita bisa bercerita, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kira-kira hari ini kita ngapain? Kita juga jangan lupa mengucap syukur kepada Dia. Waktu kita berdoa, bukan cuma kita bisa berbicara sama Tuhan, tapi kita juga bisa mengenal Dia lebih dalam. Jadi, kita mengenal Dia itu bisa dari pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh papa mama, atau mungkin udah ada yang bisa baca sendiri. Mungkin pada waktu kalian berdoa, kalian gak langsung dengar jawaban dari Tuhan Yesus itu sendiri, tapi kita bisa mendengar jawabannya itu dari ayat Alkitab, atau dengan pikiran-pikiran yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang adik-adik mulai bisa bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus setiap hari. Mau pagi, siang, sore, atau malam, Tuhan Yesus mau selalu dengar adik-adik. Kata-katanya tidak perlu panjang dan tidak perlu pakai kata-kata yang sulit. Kalian juga bisa mengajak kakak adik atau orang tua kalian untuk berdoa bersama-sama. Yang terakhir, marilah kita meminta kepada Tuhan supaya menolong kita masing-masing membentuk kebiasaan doa yang baik. Dan kakak ingatkan sekali lagi untuk ayat hafalan dari Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Terima kasih adik-adik semua untuk perhatiannya hari ini. Kita sudah belajar tentang apa itu doa, polanya, dan betapa pentingnya berdoa. Kiranya kita semua dapat belajar dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Shalom. Ya adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan ya. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat 9. Coba adik-adik buka Alkitab lagi ya. Ayat hafalan kita dari Matius 6 ayat 9. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 9. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Nah, itu dia ayat hafalan kita hari ini ya. Jangan lupa adik-adik dihafal. Nah, biasanya kalau kita ibadah langsung, kan ada ya kita memberikan persembahan di kantong persembahan. Tapi karena ibadah kita ibadah online, jadi adik-adik silahkan berikan uang persembahannya ke mama, papa, ke nenek, atau ke kakek. Jadi nanti bisa dibawa ke gereja. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu pujian dulu, supaya adik-adik tetap bersuka cita. Walaupun sekarang masih belum bisa kemana-mana, tapi kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi kita semua bisa berkegiatan dengan normal lagi ya. Nah, kita nyanyikan pujian ini, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yesnya yang kenceng dong. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, lebih kencang. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab apa? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yes, ayo adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan,
Kami boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kami untuk tetap berdoa, untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap hal di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini KGB berdoa untuk setiap adik-adik di rumah yang sampai saat ini masih harus menjalani pendidikan jarak jauh, masih harus belajar secara online. Kiranya Tuhan Yesus selalu berikan semangat, sukacita, dan tetap rajin belajar. Sehingga walaupun belajar secara online, tapi adik-adik juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan juga bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati orang tua dari setiap adik-adik ini dalam setiap hal yang dikerjakan, dalam setiap tugas, pekerjaan, ataupun usaha. Berikan juga Tuhan adik-adik ini dan juga keluarganya selalu dalam keadaan yang sehat. KGB juga berdoa untuk teman-teman, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak par, untuk orang tua yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mau menjamah, Engkau yang mau menyembuhkan dari setiap sakit penyakit. Sehingga mereka yang sakit boleh kembali lagi dalam keadaan yang baik, boleh kembali lagi dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Zaitun. Kami berdoa untuk Pak Gembala, Bapak Pendeta Bambang Wiku, beserta Ibu dan juga teman kami Joakim. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh Pak Gembala dan Ibu. Memberkati juga setiap badan pengurus jemaat dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk Kak Audi sebagai ketua par, biar Tuhan juga beri hikmat, beri kebijaksanaan selalu dalam melayani Tuhan di bidang anak dan remaja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sukacita selalu ya. Tuhan Yesus